Halo semua, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang suatu teori konspirasi yang cukup terkenal, yaitu teori konspirasi ramalan Nostradamus. So, selamat datang di Another Side. So, mungkin aku bakal minta maaf terlebih dahulu karena ada beberapa kata bahasa Perancis yang mungkin aku salah penyebutan dalam berbicara. Jadi, mohon maaf. Dan juga aku sambil membaca buku karena di sini ada materi-materi yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi maaf kalau misalkan mata aku tidak terlalu fokus ke kamera. Jadi, di sini bagi kalian yang belum tahu siapa itu Nostradamus, aku bakalan ngasih tahu sedikit biografi tentang Nostradamus. Nostradamus, atau yang bernama asli Michael de Nostradam, ia adalah seorang ahli fisikawan dan ahli astrologi yang berasal dari Prancis. Ia lahir pada tanggal 14 Desember 1503 di Prancis. Ia lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya yang bernama Jean de Nostradam, ia adalah seorang pengacara yang luar biasa. Nostradamus dikenal sebagai anak yang cerdas karena ia mempelajari beberapa bahasa, contohnya seperti bahasa Ibrani, Latin, Yunani, ilmu matematika, dan ilmu astrologi. Ia sempat berkuliah jurusan kedokteran. Namun sayangnya, di tengah-tengah studinya, ia harus memberhentikan studinya tersebut karena pada saat itu terjadi wabah yang cukup besar dan cukup terkenal, yaitu wabah Black Death. Karena terjadi wabah Black Death di daerahnya, akhirnya ia mempelajari ilmu obat-obatan herbal selama 8 tahun. Pada tahun 1529, akhirnya ia melanjutkan studinya. Dan pada tahun 1533, ia mendapatkan lisensi untuk praktik. Setelah ia mendapatkan lisensi untuk praktik, ia mengganti namanya menjadi bahasa Latin seperti akademisi lainnya, yang berawal dari Nostradam menjadi Nostradamus. Karena pada masa itu terjadi wabah Black Death, akhirnya ia mencoba untuk menolong banyak orang karena ia sudah menjadi dokter. Dan di tahun 1534, ia pergi ke Italia untuk bekerja. Namun naasnya, ia kehilangan seorang istri dan kedua anaknya yang diduga terjangkit wabah Black Death. Bagaimana Nostradamus yang awalnya menjadi seorang dokter, akhirnya ia mempelajari ilmu gaib. Jadi, beberapa tahun kemudian, ia membuat buku tentang ilmu kedokteran. Ia membuat 2 buku dan salah satu bukunya berjudul Paul de Farmandes. Sorry, aku nggak tahu cara pembacaan yang benarnya bagaimana. Di dalam buku itu terdapat resep-resep untuk membuat obat-obatan herbal untuk mencegah wabah Black Death. Selain itu, di dalam buku itu juga ada resep untuk membuat kosmetik, permen, selai, hingga yang paling mengkagetkannya adalah ada resep untuk membuat love potion atau ramuan cinta. Beberapa tahun kemudian, akhirnya ia mulai menjauhi dunia kedokteran dan ia mulai menekuni ilmu gaib. Di tahun 1550, akhirnya ia menulis almanak pertamanya atau penanggalan pertamanya. Di almanaknya berisikan tentang informasi astrologi serta prediksi yang akan terjadi di beberapa tahun yang akan datang. Almanak-almanak tersebut sangat dibutuhkan oleh pedagang atau petani pada masa itu karena almanaknya memberikan feedback yang cukup positif. Akhirnya, ia mulai terdorong untuk membuat penanggalan-penanggalan lainnya yang akhirnya ia bukukan menjadi sebuah buku yang akhirnya kita kenal sebagai The Prophecies atau Les Prophéties. Les Prophéties yang diterbitkan pada tahun 1955 dan 1558 ini adalah sebuah karya Nostradamus yang akhirnya merubah segalanya. Buku ini memiliki 10 volume dan setiap volumenya ia beri judul The Centuries. Contohnya seperti Centuries 1, Centuries 2, Centuries 3, hingga Centuries 10. Ramalannya ia tulis menjadi satu syair yang berisikan 4 bait dan ia tulis dengan menggunakan bahasa Latin, Yunani, Italia, dan Provençal atau dialek Prancis Selatan. Ia tidak pernah menyebutkan secara spesifik tentang waktu atau tempat dari ramalannya. Ramalan-ramalan yang ia tulis di dalam bukunya
Ia sengaja untuk menulisnya secara acak karena ia menghindari dari penistaan agama, kehebohan, dan juga hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Namun tetap saja, buku yang berisikan ramalan-ramalan Nostradamus ini membuat orang lain heboh dan menganggap Nostradamus ini adalah orang yang gila. Namun tidak sedikit juga orang yang percaya dengan ramalan Nostradamus, karena orang-orang yang percaya dengan ramalan Nostradamus ini percaya bahwa Nostradamus adalah seorang pelayan iblis, yang akhirnya ia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi di muka bumi ini selama beberapa tahun ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke ramalan-ramalan Nostradamus yang benar-benar terjadi. Ramalan pertama yang benar-benar terjadi yaitu The Great Fire of London. The Great Fire of London ini terjadi pada tanggal 2-6 September 1966 yang menyebabkan 100 orang lebih kehilangan tempat tinggalnya. Ramalan ini tertulis dalam Centuries 2 pada sajak 51 yang berisikan, "The blood of the just will commit a fault at London. Burn to the lightning of 23:6. The Ashen Lady will fall from her high place. Several of the same seed will be killed." Yang artinya, darah orang akan benar-benar berkurang di London. Dibakar oleh petir 20:36. Wanita tua itu akan jatuh dari tempat yang paling tinggi. Dari sekte yang sama akan terbunuh. Orang-orang menganggap bahwa 20:36 itu sama dengan 20 dikali 3 ditambah 6, yang hasilnya 66. Dan bertepatan dengan kejadian The Great Fire of London yang terjadi pada tahun 1966. Apakah ini kebetulan? Banyak orang yang tidak percaya dengan ramalan ini karena kejadian The Great Fire of London disebabkan oleh percikan api. Dan di ramalan yang tertulis di Centuries 2 pada sajak 51 ini disebabkan oleh petir. Namun banyak juga orang yang percaya dengan ramalan Nostradamus karena petir diinterpretasikan sebagai api yang membakar London pada saat itu. Dan wanita tua yang jatuh diinterpretasikan sebagai London yang jatuh, yang ditulis secara puitis. Ramalan Nostradamus yang kedua yaitu kematian Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II ini meninggal pada tahun 2022 pada umur 96. Ramalan ini juga pernah ditulis oleh Mario Reading pada tahun 2005 di dalam bukunya yang berjudul Nostradamus, The Complete Prophecies for the Future, secara spesifik, yaitu 5 tahun lebih muda dari kematian sang ibunya. Apakah kalian percaya dengan ramalan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ramalannya yang ketiga yaitu The Rise of Hitler. Hitler pun ada guys di dalam buku ramalan Nostradamus ini. Hitler berada di buku ramalan Nostradamus. Di salah satu syairnya, Nostradamus menjelaskan bahwa akan ada satu pemimpin yang lahir, yaitu jelas Hitler, yang akan memimpin. Spesifik ramalannya berbunyi seperti ini. Dari kedalaman Eropa Barat, seorang anak kecil akan lahir dari orang tua yang miskin. Dia yang dengan lidahnya merayu pasukan besar, ketenarannya akan meningkat ke arah timur. Syair lain pun masih ada yang berhubungan dengan Hitler, yaitu berbunyi seperti pertempuran dengan Hister. Bagi kalian yang tidak tahu Hister itu apa, Hister adalah nama dari sungai Danube. Dan kemarin, sungai Danube ini pada tahun 2022 mengalami kekeringan guys. Dan yang paling mengagetkannya adalah ditemukannya puluhan bangkai kapal perang Jerman selama Perang Dunia Kedua. Dan yang paling mencengangkannya adalah secara historikal pun tidak dituliskan bahwa akan terjadi pertempuran di dekat sungai Hister. Namun kenapa Nostradamus bisa meramal dan benar terjadi bahwa akan ada pertempuran di dekat sungai Hister? Apakah ini sebuah kebetulan? Yang keempat, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Syairnya berbunyi, "Near the gates and within 2 cities, there will be scourge the like of which was never seen. Famine with plague, people put out by steel, crying to the great immortal God for relief." Yang artinya,
dekat gerbang dua kota yang akan terjadi malapetaka yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Kelaparan di tengah wabah, orang-orang dibunuh oleh baja, memohon belas kasihan Tuhan. That's scary. Buku ini memang jauh jaraknya dari tanggal 6 Agustus 1945, di mana Amerika menjatuhkan bomnya di Hiroshima dan memakan lebih dari 129.000 korban jiwa. Yang kelima ada kematian John F. Kennedy. Seperti yang kita tahu, John F. Kennedy tewas karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal dari kejauhan. Ramalan dari Nostradamus yang disebutkan dalam syairnya yang cukup spesifik itu berbunyi seperti ini, guys. The great man will be struck down in the day by a thunderbolt, an evil deed foretold by a bearer of a petition. According to the prediction, another falls at night time. Conflict at Reims, London, and pestilence in the Tuscany. Atau yang artinya, orang hebat akan hancur dikarenakan petir. Perbuatan jahat yang telah diramalkan oleh pembawa petisi, menurut prediksi, yang lain juga akan tumbang saat malam tiba. Konflik di Reims, London, dan wabah penyakit di Tuscany. The great man will be struck down in the day by a thunderbolt. Thunderbolt itu petir ya guys. Jadi petir ini kan dari atas, sama seperti yang menewaskan John F. Kennedy, yaitu dari atas. Tapi bedanya dengan peluru. An evil deed foretold by a bearer of petition. Perbuatan jahat yang telah diramalkan para pembawa petisi. Dan 5 tahun kemudian, pada tanggal 5 Juni 1968, adiknya John F. Kennedy, yaitu Robert F. Kennedy, juga meninggal, kehilangan nyawanya pada malam hari karena sebuah penembakan. Sesuai dengan ramalannya Nostradamus, yaitu according to the prediction, another falls at the night time. Yang lainnya akan tumbang pada saat malam hari dan juga diakibatkan dengan peluru. Yang keenam ada tragedi 9/11. Nostradamus menulis ramalan tentang 9/11 ini dalam syairnya seperti Earth shaking fire from the center of the earth will cause tremors around the new city. Two great rocks will war for a long time. Then Arethusa will widen a new river. Yang artinya, api berkobar dari pusat bumi, memicu tremor di sekitar New City. Dua batu besar akan melawan dengan waktu yang lama. Kemudian Arethusa akan memerahkan sungai baru. Dan war for a long time, atau berperang dalam waktu yang lama, memang kejadian di 9/11. Memang kejadian 9/11 ini memulai segalanya. Memulai peperangan yang membuat Amerika mengirimkan troops-nya ke Middle East. Dan benar, peperangannya masih terjadi hingga saat ini. Nah, itu adalah mungkin beberapa ramalan-ramalan Nostradamus yang sudah terjadi. Tapi sekarang kita akan bahas tentang ramalan-ramalan Nostradamus yang belum terjadi. Dan apakah akan terjadi? Nah, ramalan-ramalan Nostradamus juga banyak guys yang belum terjadi. Contohnya seperti ramalan Nostradamus tentang King Charles III. Nah, Nostradamus juga meramal tentang King Charles III yang berbunyi seperti ini guys. For not wishing the consent to the divorce, which then afterwards will be recognized as unworthy, the king of the Eastless will be driven out by force. In his place, put one who will have no mark of a king. Artinya, karena tidak ingin menyetujui perceraian, siapa yang kemudian dikenal tidak layak raja kepulauan akan diusir secara paksa, melainkan diganti dengan seseorang yang tidak memiliki tanda sebagai raja. Mungkinkah
ramalan tersebut menuju ke arah pernikahan dari Harry atau Princess Diana. We never know, guys. Namun, pada intinya adalah King Charles III ini tidak menyetujui suatu perceraian. Entah perceraian siapa, guys. Ia akhirnya diturunkan secara paksa dari tahta rajanya dan digantikan oleh orang yang tidak mempunyai pengenal sebagai raja. Orang-orang percaya bahwa ini menuju ke arah Prince Harry, karena pada dasarnya adalah Prince Harry ini bukan anak kandung dari The King Charles III. Nah guys, jadi masih ada nih satu ramalan yang masih berhubungan dengan kerajaan Inggris. Jadi di salah satu ramalan Nostradamus ini mengatakan bahwa akan ada 3 anak kecil yang akan menghancurkan orang-orang. Nah, peramal-peramal lain ini percaya dan merujuk ke arah 3 anak dari Prince William. Nah, syairnya berbunyi seperti ini, guys. Near the coast, 3 beautiful children are born. They will ruin the people when they come of age. They will change the kingdom, and you will not see it grow anymore. Yang artinya, di pesisir pantai, 3 anak cantik-cantik akan lahir. Mereka akan menghancurkan orang-orang saat mereka dewasa. Mereka akan merubah kerajaan, dan kamu tidak akan melihat kerajaan itu tumbuh lagi. Apakah mungkin ramalan ini menyangkut dari anak-anak Prince William, yaitu Prince George, Princess Charlotte, and Prince Louis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada malam kali ini adalah peperangan antara Indonesia dengan Australia pada tahun 2037. Nah, Nostradamus juga pernah meramal tentang Indonesia yang akan berperang dengan Australia pada tahun 2037. Nah, diramalkan peperangan ini diakibatkan karena masalah keinginan perebutan wilayah, yaitu Laut Hindia. Ini konfliknya cukup besar ya guys ya, karena sampai menimbulkan konflik bersenjata. Nah guys, bagaimana nih pendapat kalian tentang ramalan-ramalan Nostradamus yang tadi kita bahas? Cukup lumayan banyak yang tadi kita bahas ya guys. Apakah kalian percaya dengan ramalan Nostradamus? Aku tidak memaksa kalian untuk percaya dengan ramalan Nostradamus yang tadi kita bahas. Karena percaya atau tidak percaya, itu adalah jalan yang kalian pilih untuk memasuki teori konspirasi yang tadi kita bahas. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga like, share ke teman-teman kalian. So, karena kalian sudah berada di segmen Another Side, selamat didatangi mimpi buruk kalian sendiri.